Sahabat vibrasi kelimpahan, selamat datang kembali di ruang kesadaran ini. Ada satu pola kehidupan yang sering luput dari perhatian kita. Pola yang begitu akrab, begitu sering diulang, hingga tanpa sadar kita menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Sejak kecil, kita diajarkan kalimat yang sama, kalau ingin sukses, kamu harus bekerja keras. Kejar mimpimu sekuat tenaga, jangan pernah berhenti, meski harus mengorbankan segalanya. Kalimat-kalimat itu terdengar heroik, terdengar membakar semangat, namun jarang ada yang mengajak kita bertanya, apakah pola ini benar-benar membawa kita pada kelimpahan? Lihatlah sekelilingmu, ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi jadwal, target, dan tekanan. Bangun pagi dengan kecemasan, tidur malam dengan pikiran penuh beban. Mereka berlari tanpa henti, namun hasil yang datang seringkali terasa bocor. Uang datang, lalu pergi. Tenaga terkuras, tapi ketenangan tak pernah tinggal. Dan di sisi lain, ada mereka yang hidupnya tampak biasa saja. Santai, tidak terburu-buru, masih bisa menikmati pagi, tertawa bersama keluarga, dan menjalani hari tanpa rasa panik soal masa depan. Anehnya, justru pada merekalah rezeki seperti menemukan jalannya sendiri. Kesempatan datang tanpa dipanggil, peluang muncul tanpa dipaksa, kelimpahan bertahan tanpa dikejar. Ini bukan kebetulan, dan ini bukan soal keberuntungan. Ada hukum yang bekerja diam-diam. Hukum yang sudah lama diajarkan oleh kebijaksanaan timur, dan kini mulai disingkap kembali oleh ilmu modern. Hukum tentang energi, tentang getaran batin, tentang seni hidup selaras, bukan melawan. Dan jika kamu benar-benar memahami ini, cara pandangmu tentang kerja keras, tentang uang, dan tentang bagaimana rezeki hadir dalam hidupmu, tidak akan pernah sama lagi. Tarik napasmu, tenangkan hatimu, dan mari kita masuk lebih dalam. Sahabat vibrasi kelimpahan, mari kita bahas secara detail dan kita mulai dari bab 1. Ketika mengejar, justru membuatmu menjauh. Bayangkan sebuah sore yang teduh. Angin berhembus lembut, daun-daun bergerak perlahan, dan di hadapanmu, seekor kupu-kupu dengan sayap berkilau menari di udara. Refleks manusia selalu sama. Kita ingin menangkapnya, kita berlari kecil, kita ulurkan tangan. Namun apa yang terjadi, kupu-kupu itu justru terbang lebih tinggi, menjauh, seolah menghindar dari genggaman yang terlalu ingin. Tetapi pernahkah kamu duduk diam, tanpa niat mengejar, tanpa ambisi memiliki, hanya hadir, bernapas, dan menikmati. Dan tiba-tiba, tanpa kamu rencanakan, kupu-kupu itu hinggap di bahumu. Aneh? Tidak, itulah cara kehidupan bekerja. Semakin kita mengejar, semakin jauh ia menjauh. Namun ketika kita tenang, yang kita inginkan justru mendekat dengan sendirinya. Begitulah uang, begitulah kekayaan, begitulah cinta, kesempatan, dan keberlimpahan. Sejak kecil kita ditanamkan satu pola, kejar sampai dapat. Sekilas terdengar membangun, namun di baliknya tersembunyi jebakan energi. Energi mengejar adalah energi kekurangan. Saat kamu mengejar, kamu sedang mengakui bahwa kamu belum punya. Dan semakin kuat rasa belum punya itu, semakin besar jarak antara dirimu dan tujuanmu. Itulah resistensi, perlawanan halus yang tidak terasa, namun sangat kuat dampaknya. Semesta tidak bekerja dengan logika kata, ia bekerja dengan bahasa getaran. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu undang. Orang yang mengejar uang dengan rasa takut, sebenarnya sedang berkata pada kehidupan, aku takut miskin, aku takut gagal, aku takut tidak cukup. Dan semesta menjawab dengan setia, bukan dengan menghukum, tetapi dengan memantulkan kembali getaran yang sama. Energi bekerja seperti magnet. Jika posisinya salah, alih-alih menarik, ia justru menolak. Uang tidak suka dipaksa, peluang tidak datang pada yang terdesak. Keberlimpahan mengalir ke ruang yang rileks dan terbuka. Maka berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyelaraskan. Karena paradoks kehidupan adalah ini, ketika kamu berhenti mengejar dengan takut, yang kamu inginkan mulai bergerak mendekat. Dan disinilah kita masuk pada kebijaksanaan kuno yang menjelaskan rahasia ini dengan sangat indah. Bab 2, Wu Wei adalah seni mencapai tanpa mengejar. Dalam filsafat timur, ada satu prinsip sederhana namun dalam, Wu Wei. Dua kata kecil yang sering disalahpahami. Wu Wei bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti pasrah tanpa arah. Wu Wei adalah bertindak tanpa paksaan.
bergerak tanpa panik, berusaha tanpa melawan arus kehidupan. Bayangkan sungai yang panjang, tenang, mengalir. Ia tidak terburu-buru, namun tak pernah berhenti. Air sungai melewati batu, menyusuri lembah, bahkan menembus gunung. Lembut, namun tak terbendung. Itulah Wu Wei. Banyak manusia gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena terlalu sering melawan arus. Mereka ingin hasil instan, memaksa waktu, tidak sabar pada proses, akhirnya kelelahan sendiri. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam Wu Wei tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Seperti peselancar yang menunggu ombak yang tepat, seperti petani yang menanam di musim yang benar. Dari luar, mereka tampak santai, namun sesungguhnya, mereka sangat selaras. Mereka tidak melawan kehidupan, mereka menari bersamanya. Alam memberi contoh setiap hari. Pohon tidak memaksa tumbuh, bunga tidak memaksa mekar. Namun ketika waktunya tiba, semuanya hadir dengan indah. Wu Wei mengajarkan kita bahwa hidup santai bukan berarti tanpa ambisi, melainkan tanpa ketakutan. Energi mereka bukan energi cemas, tetapi energi percaya. Dan dari kepercayaan itulah, keputusan menjadi jernih, langkah menjadi tepat, dan hasil terasa mengalir. Namun Wu Wei membutuhkan satu kemampuan penting, kemampuan untuk melepaskan. Bab 3, Letting Go adalah seni melepas yang membuka pintu rezeki. Ada momen ketika hidup terasa buntu. Dan di saat seperti itu, manusia justru cenderung memaksa. Menambah jam kerja, mengorbankan tubuh, mengencangkan genggaman. Padahal, semakin dipaksa, semakin menjauh hasilnya. Karena semesta membaca energi, bukan usaha semata. Memaksa berarti mengirim sinyal ketakutan. Dan ketakutan hanya memanggil lebih banyak ketakutan. Letting go bukan menyerah, bukan berhenti bermimpi. Letting go adalah melepas keterikatan obsesif pada bagaimana hasil harus datang. Bayangkan menggenggam air. Semakin keras kamu menggenggam, semakin cepat ia bocor. Namun ketika tanganmu rileks, air justru bertahan. Begitulah rezeki. Psikologi modern menyebutnya flow state. Kondisi terbaik manusia muncul bukan saat tegang, melainkan saat fokus dan tenang. Letting go membuka ruang batin, ruang tempat intuisi berbicara, ruang tempat peluang bisa terlihat. Orang yang bisa melepaskan memancarkan energi ringan. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan dari energi itulah, peluang mulai berdatangan tanpa perlu dipanggil. Karena sesungguhnya, kita tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita menarik apa yang kita pancarkan. Bab 4, Hukum Tarik-Menarik dalam Aksi Nyata. Dunia ini bergetar, dan kita adalah pemancar sekaligus penerima. Hukum tarik-menarik bukan sekadar afirmasi atau visualisasi. Ia adalah hukum resonansi. Ketakutan memanggil masalah, ketenangan mengundang solusi. Dua orang dengan kemampuan sama bisa mendapatkan hasil berbeda hanya karena frekuensi batinnya berbeda. Semesta tidak mendengar kata-kata, ia mendengar getaran terdalam. Inilah sebabnya orang santai sering tampak lebih magnetis. Bukan karena mereka malas, melainkan karena mereka selaras. Namun hukum ini tidak bekerja tanpa tindakan. Santai bukan berarti diam, santai berarti bertindak dengan jernih. Seperti pelaut yang tidak memaksa angin, namun tahu mengatur layar. Bab 5. Hidup santai bukanlah kemalasan. Santai bukan malas. Santai adalah kualitas batin. Orang malas menolak bergerak. Orang santai bergerak tanpa panik. Seorang musisi yang tenggelam dalam musik tampak santai, namun di sanalah lahir karya agung. Begitu pula hidup, kesantaian yang penuh kesadaran melahirkan hasil terbaik. Sahabat vibrasi kelimpahan, hidup tidak perlu dilawan. Ia ingin diajak selaras. Berhentilah sejenak, tenangkan batinmu, dan izinkan keberlimpahan menemukanmu. Subscribe channel Vibrasi Kelimpahan, like dan bagikan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Tulis di komentar apa yang paling beresonansi di hatimu. Karena saat kamu berhenti melawan, semesta mulai bekerja untukmu.